When I first moved into the neighborhood, I felt like I was gonna lose my lunch. Being the new kid was the most cruel and unusual punishment ever invented. Rise, you're here! Hey, where's your girlfriend? And that was just the beginning. Through the years, my parents hoped I would grow up right and get a good education. Is that a rooster? No, it looks like a chicken. How can you tell? A rooster's a chicken. The question is, are they all hens? Do roosters strut? Yes, they do. Just shoot me now. Careful what you wish for. I'm just not so sure I got the education they had in mind. I need your sharpener. You ever heard of notching? Hey, what you got there, Dad's Playboy? None of your business. Give my best to Miss October. Get out. Or should I say your best? You're disgusting. Welcome to your Mayfield School Basket Boys auction. In school, the only thing I totally flunked out in was understanding girls. Let's start the bidding at $5. 15, 20, 25, 50. My, $50. Sold. I mean, how can anyone figure out what they're thinking? Bryce, you should come up here. It's so beautiful. And how do you talk to them? I can't. My dad needs me to help him fix a thing. What's going on with you and Bryce Lasky? Well, what do you mean? Nothing. Oh, okay. One day I feel so happy. But one day, I started getting this really weird feeling. Somewhere between confusion and absolute terror. There's a bee in her hair. There's no bee. Are you freaking mental? Julie Baker, you hate her. Oh, that's what's so weird. I don't think I do. She's quite a girl. Every once in a while, you find someone who's iridescent. And when you do, nothing will ever compare. 1, 2, 3. Director Rob Reiner takes you back It can be magic. to the most unforgettable time Ew. of your life. Now give me that good, good love. All I need is love. All I want is love. Love it all in the morning. Hey, have you fled? What's the matter with you? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi hari ini saya akan meresensi film yang berjudul Flip dan film pembandingnya yaitu The Perfect Day. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Faiza Kabila, absen 14 dari kelas 11 IPS 1. Film Flip ini merupakan adaptasi dari novel berjudul Everybody karya Wendelin van Driener. Film ini dirilis pada tahun 2010 yang disutradarai oleh Alan Greisman dan produsernya Rob Reiner. Nah, jadi film ini tuh bertemakan komedi romansa yang diperankan oleh dua orang remaja sebagai tokoh utama, yaitu Juliana Baker yang diperankan oleh Madeleine Carroll dan Bryce Lowski yang diperankan oleh Colin McAuliffe. Nah, di dalam film ini tuh karakter Julie Baker itu sebagai perempuan yang pintar, berani, dan unik, sangat suka dengan pohon sycamore yang ada di dekat rumahnya. Sampai suatu hari akhirnya pohon sycamore itu ditebang, dan mulai saat itu ia jadi tidak pernah naik bus sekolah lagi dan lebih memilih menggunakan sepeda. Julie mempunyai dua kakak dan tinggal bersama ayah ibunya di rumah pamannya, yaitu Paman Daniel, karena pamannya ini mempunyai gangguan cacat mental sehingga mereka tinggal di situ. Dan utama selanjutnya yaitu Bryce Lowski, merupakan pemuda yang tampan tetapi sedikit angkuh dan tidak mempunyai pendirian. Dia berasal dari keluarga yang berada dan berasal dari keluarga terlihat bahagia, tapi sebenarnya tidak seperti apa yang dilihat. Tinggal bersama kakaknya Chad, dan Chad itu merupakan teman baik si Julie. Keluarga Bryce Lowski itu sangat menganggap rendah keluarga Julie, terutama ayahnya Steven Lowski, karena karangan rumahnya itu menurutnya jelek dan tidak terawat. Sinopsis singkat film ini, jadi itu pertama kali Julie dan Bryce itu bertemu pada usia 7 tahun. Pada saat itu Bryce itu baru pindah ke seberang rumah Julie. Saat pertama kali melihat Bryce, Julie itu langsung jatuh hati kepada Bryce.
Tetapi sebaliknya, Bryce malah menganggap Julie aneh dan berupaya untuk menjauhkan Julie dari hadapannya. Tapi ternyata Julie dan Bryce itu satu sekolah. Nah, sampai akhirnya mereka ke sekolah menengah pertama atau SMP gitu, Bryce tuh akhirnya menemukan cara agar Julie tuh menjauhinya dengan cara berkencan dengan Shelly Stars, yaitu orang yang Julie benci. Mulai saat itu, Julie tuh jadi menjauh dari Bryce dan berhenti mengganggu. Tapi sahabat Bryce itu mulai menyukai Shelly Stars dan berkhianat kepada Bryce. Dia tuh memberitahu sebenarnya maksud tujuan dari Bryce berkencan dengan Shelly kepada Shelly, dan akhirnya mereka berdua itu putus. Semenjak itu, Julie akhirnya kembali mendekati Bryce, dan salah satunya dengan cara mengirim telur dari peternakan miliknya. Tanpa Julie tahu, sebenarnya Bryce itu membuang telur-telur yang diberikan dari Julie karena keluarganya itu takut terkena salmonella dikarenakan pekarangan rumah. Julie itu sangat kotor dan jelek. Hingga pada suatu hari, Julie mendapati Bryce membuang telurnya, dan mulai saat itu Julie tuh menjaga jarak dengan Bryce. Semenjak Julie menjauh dan tidak lagi mengganggu Bryce, Bryce tuh merasa kehilangan dan mencoba untuk menarik perhatian Julie. Hingga pada acara penggalangan dana di sekolah, Bryce menjadi salah satu bucket boy untuk penggalangan dana tersebut. Bryce berpikir Julie akan menggalang dananya untuk makan siang bersamanya dengan cara membeli kudapan darinya, tetapi justru Julie memilih Edith Trullock sebagai teman makan siangnya pada hari itu. Bryce merasa kecewa, dan pada saat di kantin ia berdiri sambil menatap Julie lumayan lama, kemudian menarik tangan Julie berniat untuk menciumnya di depan banyak orang. Tetapi Julie menangkis dan langsung berlari keluar menjauhi Bryce. Julie pulang lalu menutup semua akses agar Bryce tidak menemuinya. Segala upaya sudah Bryce tempuh dengan cara menelpon, terus mengetuk jendela di kamar Julie dan sebagainya, tetapi Julie tetap tidak mau berbicara bersama Bryce. Setelah 2 hari kemudian, Bryce Lowski itu udah mengganggu Julie lagi. Tapi pada suatu hari ketika Julie ingin membaca buku di ruang tengah, dia mendengar ada sekop yang berada di pekarangan rumahnya. Dia langsung mengintip lewat jendela, dan ternyata itu Bryce yang sedang menggali di pekarangan rumahnya. Julie sempat marah dan bertanya kepada ayahnya mengapa Bryce menggali lubang tersebut di rumahnya. Kemudian ayahnya berkata bahwa dia sudah mengizinkannya. Ternyata Bryce membawa serta bibit tanaman kecil sycamore yang Julie suka. Setelah itu, Bryce dan Julie akhirnya berdamai dan bahagia. Jadi alur dari film ini tuh alurnya campuran maju dan mundur. Nah, perwatakan dari tokoh-tokohnya itu bagus banget, terutama Julie Baker yang diperankan oleh Madeleine Coral. Di setiap part itu emang ditunjukin banget kalau misalnya Julie ini sebagai anak yang kuat, berani, dan unik. Dia sangat mendalami peran berbeda dengan Bryce Lowski diperankan oleh Colin McAuliffe. Dia itu jatuhnya lebih ke datar, ekspresinya kayak kurang aja, kayak nggak terlalu mendalam gitu. Tokoh-tokoh lain seperti Chad
kakek dari Bryce Lasky juga sangat mendalami peran-peran. Amanat yang bisa saya dapat dari film ini tuh banyak banget sebenarnya. Yang pertama tuh kita nggak boleh menyakiti perempuan. Terus yang kedua, kita nggak boleh menganggap teman itu aneh. Kalau misalnya mempunyai keunikan, maka kita harus menganggap itu anugerah dari Tuhan. Yang ketiga, kita harus menghormati orang tua. Yang keempat, kita harus menghargai teman. Dan yang kelima, kita harus berani mengakui kesalahan walaupun harus menanggung resikonya. Nah, perbandingan Flip dengan The Perfect Date itu, kalau The Perfect Date rilis pada tahun 2019, film ini menceritakan tentang dua remaja juga sebagai tokoh utamanya, yaitu Brooke dan Celia. Brooke berasal dari keluarga yang kurang mampu, dan Celia berasal dari keluarga yang berada. Brooke mengikuti aplikasi dating gitu sebagai teman kencan gitu melalui aplikasi. Nah, karena film ini dirilis tahun 2019, tentu saja resolusi gambarnya tuh lebih bagus daripada film Flip. Terus latar-latarnya juga lebih bagus, kayak lebih modern daripada film Flip. Nah, itu ceritanya menarik banget menurut saya. Terus konfliknya tuh lumayan jelas, nggak terlalu datar juga, dan pemain-pemainnya juga totalitas gitu dalam memainkan perannya. Tapi kekurangannya itu dia tuh nggak ada adegan-adegan yang sebenarnya nggak boleh ditonton sama anak seusia remaja gitu. Nah, kalau pakaiannya juga terlalu terbuka, jadi kayak nggak cocok untuk ditonton oleh remaja-remaja gitu, khususnya kayak remaja-remaja Indonesia, kayak nggak sesuai gitu sama norma yang ada. Film ini sebenarnya sama, temanya tuh komedi romansa, cuma ini versi lebih modernnya gitu. Nah, kalau kelebihan film Flip itu tuh dia pakaiannya sopan, kata-katanya juga sedikit banget, yang kasar tuh dikit banget, cuma ada satu atau dua bagian aja. Terus habis itu dia tuh dikemas secara sederhana tetapi mengandung makna yang banyak. Saat nonton film Flip itu tidak harus berpikir keras, tetapi kita akan terus penasaran dengan jalan ceritanya. Tetapi kekurangan film ini tuh konfliknya nggak terlalu berat banget, lebih menjurus ke datar gitu, jadi nggak ada greget-gregetnya. Tapi menurut saya di dalam film ini juga terlalu singkat durasinya, sama di dalam film itu ada scene yang bagian yang harusnya nggak usah ditampilkan karena nggak terlalu penting gitu, yaitu di bagian ketika berkunjung ke rumah rawat Paman Daniel. Karena di awal tuh sebenarnya udah diceritakan Paman Daniel itu kenapa, jadi menurut saya seharusnya bagian itu tuh nggak usah ditampilin dalam film. Juga, nah tokoh-tokohnya tuh juga kayak kurang maksimal gitu dalam mendalami perannya, cuma ada beberapa tokoh aja sih. Tapi terus, nah menurut penilaian dari internet, kalau Flip itu 4,4 dari 5, sementara The Perfect Date itu 6,8 dari 10. Kesimpulannya, saya lebih menyarankan film Flip ini dibanding film film The Perfect Date karena sangat cocok ditonton oleh remaja maupun orang tua gitu. Jadi kayak tetap aja walaupun ditonton bareng sama adik kita yang lebih kecil daripada kita tuh tetap aman karena nggak ada adegan-adegan yang gimana gitu. Nah,
itu sekian resensi dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf jika ada kesalahan kata atau kekurangan lainnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.